Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Ya. Luar biasa banget hari ini kita ketemu dengan nama besar ini, Mas. Nama besar di dunia perkomikan Indonesia. Selalu. Berapa generasi berarti Bapak ini ya? 3 3 generasi ya Pak ya? generasi tahun 70, tahun 85 yang sekarang. Sebelum namanya Mas. Sebelum kita generasi muda mungkin ada yang nggak kenal, tapi kita perkenalkan living legend. Pak siapa? Pak Gerdi WK. Ini buat para WK-nya apa sih, Mas? Wirtakusuma. Oh. Banyak yang nyangka wong kiat seng. Nggak gitu. Saya nih kenal Mas Gerdi tahun 88-89 lewat goresannya di majalah Ananda. Oh. Majalah Bobo ya? Iya. Jadi kiprahnya itu udah luar biasa nih. Ananda. Bobo. Ananda Gerbong 1, 2, 3, 4 ilustrasi ya? Iya. Nah, kalau di majalah Bobo apa nih Mas? Cerita dari negeri dongeng. Idi. Nirmala berarti. Oke, Nirmala. Paman Kikuk. Paman Kikuk Hussein Astam. Iya. Bapak juga. Terus ada juga cerita negeri Fantasia. Kalau Bona bukan Bapak ya? Bona bukan. Bukan. Saya nggak hobi gambar binatang gitu. Bobonya berarti juga nggak gambar ya Pak ya? Bobonya sempat Enggak. Bobo enggak. Oh, Bobo enggak. Ya. Lebih Ananda dulu atau Bobo dulu? Bobo dulu. Iya. Nah, kalau karakter yang terkenalnya apa Mas? Gina. Ini Mas, ini saya boleh jujur ya? Iya. Ini mohon maaf sama Mas Gerdi. Apa? Saya taunya Gina. Itu pas ketemu Mas Gerdi di pameran komik superhero silat. Telat banget ya. Oh ini yang di. Saya taunya Mas Gerdi di Ananda, di Bobo. Saya benar nggak tahu Mas. Jujur saya nggak tahu. Malah duluan bahasa Ananda daripada Bobo. Saya kan dibeliin Ananda. Oh, kata gitu. bapak saya Bobo buat anak-anak. Bobo buat anak-anak. Iya, soalnya di Ananda dulu ada bapak. Ada Win NS. Ada NBC Sukma. NBC Sukma. NBC Sukma. Ada Teguh Sentosa. Iya. Itu ngeri-ngeri, Mas. Ngeri. Kata bapak jangan bobo buat anak-anak dulu begitu. Makanya saya kenalnya goresannya bapak tuh di Ananda. Iya, lebih agak dewasa dikit ya. Saya taunya ngerjain pas yang Negeri Dongeng, tahu nggak kapan saya? Pas beliau posting. Lah, iya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu pas bapak tuh posting lukisan bapak mau dijual apa bilangnya siapalah yang mau membeli karya ini gitu dah. Terus, lah, ada yang bikin. Saya baru tahu kalau bapak di Bobo. Oh gitu. Malah duluan di Bobo sebelum di Ananda. Saya kan di Bandung. Udah gitu jalan-jalan ke Jakarta, ketemu Mas Adi Permadi, redaktur Bobo. Saya bawa naskah tuh. Saya kasih lihat, ini mau untuk siapa? Kalau di Bobo sih kayaknya nggak cocok. Dikasih lihat, Pak, mau nggak ngerjain Negeri Dongeng? Tawaran yang sangat menarik kan, langsung saya mauin. Cari kerja gampang banget. Tolonglah. Kita boleh tanya-tanya nggak? Kalau untuk ngerjain Bobo itu Pak, boleh bocorin nggak? Kira-kira nominalnya berapa saat itu? Saat nominal apa, honor? Sama aja di sana itu kan ada standarnya. Iya. Jadi siapapun yang menggambar kalau standarnya 1 halaman sama honornya itu. Iya. Bisa kebeli apa pada saat itu dia kalau lupa? Kalau buat satu kali penampilan? Satu cerita Negeri Dongeng itu kan 2 halaman. Paman Kikuk juga 2 halaman 300.000. Tahun 85. 300.000 itu setara 3 juta kali ya sekarang ya Pak ya? Nggak tahu. Setara 3 juta. Pak, ini mohon maaf. Iya. Tahun 89, 90, 91 semangkuk mie ayam gope, Pak. Iya. Saya ingat banget, habis itu naik 700 perak. Ini udah pegang duit 300.000 dua hal. Tapi jangan salah. Waktu masuk segitu, perasaan gede ya. Saya dari Bandung ke Jakarta ongkos berapa ya? Masih banyak sisa. Tapi selama 10 tahun itu nggak naik-naik. Honorarium. Sebelum nggak naik-naik 10 tahun. Karena kenaikan honorarium itu bukan orang per orangnya, tapi memang satu halaman karya itu harganya sama dengan siapapun yang gambar gitu.
Oh, alah siapapun yang gambar Nggak enaknya belakangan ya. 10 tahun nggak naik-naik. Iya, 10 tahun udah naik-naik. Mungkin saya nggak ingat persis ya, apakah pernah naik apa enggak Iya, gitu. iya. Cuman setelah 10 tahun kok jadi kecil rasanya. Makanya begitu ada tawaran dari advertising nawarin, Pak mau kerja di advertising, gajinya berapa? Lumayan tuh, langsung berhenti saya dari bobo. Cepet ya berpindah nggak ada. Enggak, saya cinta. 10 tahun malah lama. Inflasinya nggak dihitung ya. Iya. Iya. Belum ini. Oh, advertising sempat ya? Pak, Dia Ogilvy itu malah lama. ketika akhirnya Bobo keluar lagi ini ada perasaan nostalgia nggak Pak? Apa yang keluar lagi? edisi Spesial, Bobo. Ada spesial. Oh, ada. Ada Yang edisi perasaan- kemarin tuh baru-baru ada perasaan haru sih, Ada perasaan karena di situ kan dipilih dari cerita-cerita terbaik. Gambar saya banyak yang dimuat itu, ada 3 apa 4. Paman Kikuk ada dimuat, terus yang Negeri Dongeng ada beberapa seri. Ya, seneng banget kan. Iya. Itu- 300 ribunya itu lupakan Mas. Tapi memberikan kenangan untuk anak-anak Betul, yang betul, membaca betul. Bobo itu mahal banget itu. Betul. Malah tapi saya sempat sakit hati loh. Saya kan permulaan berkarya itu di komik. Iya. Saya punya superhero juga, Iya, punya iya, karakter pribadi yang ciptaan betul-betul saya sendiri. Nah, saya datang main ke Bandung, ketemu sama anaknya Pak Nyoman Nuarte. Dikenalin sama temen tuh, ini Pak Gerdi. Oh, Pak Gerdi yang di Bobo ya. Nah, ingetnya yang di Bobonya, bukan yang karakter saya sendiri. Tapi kan ada saya yang menghibur Bapak. Apa? Gina. Gerbong 1 2 3 4. bukan Bobo kan? Ya kan? Enggak. Yang di Bobo Iya, ya. Selama ini Pak saya Gue juga tadi begitu, yang di Bobo. yang di Bobo. Masalahnya kan Oki Nirmala, Paman Kikuk itu ilustratornya banyak Mas. Heeh. Iya kan sempat ada Banyak. gantian. Tapi saya 10 tahun loh megang itu. Kedua setelah yang dari Belanda. Dari Belanda berhenti. Karena di sana anak-anak udah nggak banyak ya gitu. Jadi berhenti kan produksi Bobo di Belanda itu. Iya. Dijual copyright-nya ke sini dengan izin untuk memperbanyak ceritanya. Karakternya tetap kecuali Paman Kiko karena disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Nah, Ini tadi bocoran yang banyak orang nggak tahu. Apa anak itu? generasi sekarang. Bobo itu bukan asli Oh Indonesia. iya. oh iya. Bobo itu Bobo itu bukan asli Indonesia. asli Bukan. Bobo itu awal mulai dari Belanda. Belanda. Dari Belanda. sempat berarti bangkrut, sempat tutup ya di sono ya? Tutup. Tutup, dijual ke Indonesia. Iya, dijual bukan ke Indonesia, ada 30 negara yang membeli copyright-nya itu. Udah kadung mereka udah ada negara lain, kebayang nggak Mas? Kebayang. Ada negara lain. Nasibnya sama kita. Udah ada komikusnya, ngelanjutin segala macam dia tutup. Cuman yang lain itu apakah diproduksi terus, apa cuman yang udah pernah terbit apa enggak. Nah, kalau di kita setelah habis yang diproduksi di Belanda sana, diteruskan sama saya ilustrasinya. Kalau ceritanya sendiri sih redaksi yang bikin sih. Kita cuma menggambar doang. Tapi ini kan beda sama yang kemarin. City Hunter itu beda, Mas. Oh iya. Kalau itu kan dilanjutin sama nggak izin. Kalau ini ada license-nya. Ada license. Ada izinnya, Ada iya. license gitu. Nama Bobo aja kan dari sana. Jadi bukan di sini doang ya. Dari Belandanya juga namanya juga udah Bobo. Cuman kalau kita pengertiannya tidur ya. Iya, Bobo. Tapi kan tadi Bapak bilang kok pada kenalnya dari Bobo, padahal punya karakter ya Mas. Itu nyakitin sebetulnya untuk saya mah. Gina tahun berapa Mas? Gina lebih awal tahun 72. Saya mulai di majalah Bobo tahun 85. Oh, 72 itu udah ngomik nih. Udah. Selagi SMA masih udah. Lagi sebelum ini Santini atau Iya sama Santini juga. Santini. Itu Bapak SMA udah nggambar dijual gitu. Udah. Kayak Anda itu SMA ngapain? SMA Tapi itu Ini SMA. itu wahnya ya, tapi sedihnya itu karena kere udah perlu duit. 3 generasi nih, Mas. Paling ngerasain sama sekarang ini termasuk 4 generasi dong berarti, Pak. Betul. Ngerasain paling enak zaman apa, Pak?
Saya nggak punya uang saku ya. Iya. Minta orang tua kan ini ya ternyata gambar saya laku gambar. Dan punya uang saku sendiri dari kerja sendiri. Itu udah saya SMA kelas 3. Itu mulainya di SMA kelas? Kelas 3. Oh, kelas 3. Jadi begitu lulus SMA, aduh. Terus jadi lebih produktif gitu. Karena ternyata honornya lumayan ya. Gitu. Tahu pada saat itu berapa kan komik Gina nih. Pernah tahu nggak eksemplar paling tinggi kejual? Ingat nggak sih? Masih? Kalau ada di laporannya nggak sih? ada. Pokoknya dibandingkan dengan sekarang menjadikan banget yang sekarang ya. Kita cetak 300 eksemplar online. Lakunya lama. Tempo hari cetakan pertama itu 3.000. Kalau habis cetak kedua ketiganya 2.000 bisa 3 kali 4 kali. Sampai saya tahu bahwa si Buta dari Gua Hantu itu cetak ulangnya sampai hampir 10 kali. Apalagi setelah filmnya dibikin ya. Wah, cetak lagi. Berapa eksemplar kan yang terjual? Tapi masih kalah dengan eksemplar Bobo. Bobo itu 200.000 eksemplar. 200.000 eksemplar. Ingat ya, mingguan. Kadang kita suka lupa ya, mingguan 200.000 hilang tuh. Habis. Gina sempat ingat. Iya. Sempat ingat kalau Gina berapa eksemplar? Gina Paling tinggi. Saya sampai paling banyak sih sampai 3 kali cetakan. Jadi 3.000, 2.000, 2.000, hampir 10.000 sih. Masih lumayan dibandingkan sekarang. Udah. Sekarang mau sedih banget. Ngapain kita wawancara udah stopan. Udah selesai nih. Yang menjalani narasumber kita ya, yang benar-benar menjalani profesi komikus. Oh. Iya, ini yang harus digarisbawahi, Mas. Betul. Komikus ini profesi utamanya gitu ya. Pak Gerdi sempat mengalami itu, kan generasi kita jarang, Mas. Sangat jarang. Rata-rata tuh ya ngajar nih. Iya, kan? Sama freelance. Menyedihkan sekarang mah bener. Karena ya itu kalau untuk kita ya, kita berdua lah minimal, itu komik belum bisa untuk full timer. Tapi pada saat Bapak kan sangat bisa untuk menjadi sebuah pekerjaan, bisa Betul. beli, menghidupi anak istri lah istilahnya. Iya. Alhamdulillah waktu itu mah. Waktu itu ya Pak ya. Karena pesaingnya itu nggak banyak ya. Bukannya banyak banget Pak dulu. Enggak, tempo hari itu Seria TV apa paling-paling. Seria TV apa paling? Lawannya Lawannya tuh Serial TV ya. Serial TV. Bukan yang lain. TV tahun 72 itu cuma satu channel TVRI loh. Ipin Upin belum ada. Jadi tontonan anak-anak tuh belum banyak. Komikusnya banyak Pak. Komikus kan banyak Pak. Nggak tahu. Narasumber kita sebelumnya sempat ngomong, siapa yang bisa ngelawan Ganes TH, ngelawan Pak Wid, ngelawan Hasmi. Itu susah katanya. Iya. Ketika zaman itu. Tapi tempo hari memang lapangan kerjanya pesaingnya maksudnya belum banyak. Jadi komik itu bisa menjadi bacaan utama, hiburan ya dalam artian bacaan hiburan yang utama. Karena majalah kan belum banyak juga. Film seri di TV nggak ada. Paling-paling Little House in the Prairie. Little House in the Prairie. Saya nonton. TVRI. Iya. Yang naik dokar itu ya. Iya. Selebihnya tontonan nggak ada. Jadi komik itu pilihan nomor 1 waktu itu mah. Orang yang nggak mampu beli komiknya bisa nyewa tadi taman bacaan banyak waktu itu. Boleh nanya yang agak ekstrim nggak, Mas? Duh, monggo lah ya sampai. Mohon maaf ya. Ya. Gina gimana Mas sekarang? Apanya? Komik ya, karakter komik Gina gimana sekarang nggak ada? Sebetulnya sih menciptakan Gina itu atas nih saran penerbit. Tempo hari kan mulai banyak superhero Indonesia ya. Oh gitu. Godam, Saran penerbit. Gundala, udah gitu di kancah silat kan ada Ganes TH ya, si Buta dari Gua Hantu, ada Jair, Joka Sembung. Nah, Pak bikin karakter superhero. Nah, kira-kira apa? Menurut Bapak gimana? Ya karakter superhero laki-laki udah banyak. Tempo hari saya Nanti kita insertin Gina ya. Iya. Gina. Iya, jadi yang berbeda itu ya jangan laki-laki lagi lah, perempuan. Udah gitu saya paling males kalau gambar gedung. Saat itu kan udah ada Sri Asi Pak, perempuan juga. Siapa? Sri Asi. Sri Asi dari sebelum saya malah. Sri Asi itu tahun 60-an ya. Setigara juga ada. Setelah itu jarang perempuan ya. Jarang ada perempuan. Setigara udah mati. Maksudnya udah nggak beredar lah ya. Nggak beredar. Sri Asi juga udah nggak beredar. Tempo hari kosong tuh.
superhero perempuan itu. Akhirnya masuk gini. Saya milih, tapi saya settingnya nggak modern, malas gue bikin perspektif segala macam. Udah Settingnya padang pasir, Mas. padang pasir, gambarnya kan lebih gampang. Gue punya itu satu. Dan kebetulan waktu itu saya suka. Kelapaan juga nih, gambar lebih gampangnya Yang pasir. tahu pada saat itu gue kalau lihat Gina itu kebayangnya muka Lydia Kandau gitu. Iya. Ya kenapa? Apa ada Kenapa nggak lihat Kadam? Lihat Kadam orang Arab loh. Orang Arab bener. yang Arab ya? Yang ada lebih cocok. Jadi saya milih cerita klasik sana itu karena ya itulah lebih simpel menggambarkan settingnya ya. Ini out of the box nih, di jawaban gue baru denger, sumpah. Gambarnya pasir, gambar. Daripada harus menggambar kayak Superman gedung bertingkat, waduh, perspektif bisa ngabisin waktu lama kan. Kalau itu kan padang pasir tinggal red. Dan kebetulan waktu itu saya juga suka dengan bacaan 1001 Malam ya. Itu kan ngetop juga tahun 60-an itu. Terus superhero yang satunya lagi Santini. Santini. Nanti ini ya karena Santini penerbit setelah bilang, Gina ya berarti, Pak? penerbit minta yang Indonesia dong. Udah deh, jadi Santini. Tapi nggak banyak karena ya itu males. Penting settingnya tadi. Harap. Pak, kalau saat itu tuh, kalau saat sekarang ini kan ada kan satu komik dikerjain tim-tim rame. Saat itu ada nggak Pak? Jadi Banyak misalnya, yang gitu kalau memang. Bapak misalnya nggak bisa kesusahan gambar gedung, kan ada nggak temen yang seperti Bapak tuh akhirnya pakai Banyak yang minta gua jadi kerjain asisten dong. itu. Yang lain tuh pakai asisten. Oh bener, udah Bener, asisten. ada. Ada asisten ini. Ada pakai asisten. Kalau saya enggak sama sekali. Betul-betul Masa murni. dibagi-bagi ya. Soalnya kan selama ini kita tuh selalu nganggep komikus lama tuh ngerjain sendirian semua ya. Nih, ini. Ternyata Cuma di sini teamwork ya. nih. Cuma di sini nih. Di kalibrasi komik. Oh gitu. Saya mah betul-betul sendirian. Bikin cerita sendiri. Pensilnya tuh sendiri, inkeng sendiri. Aduh, segala Enak macam. Mas, duitnya sih ambil semua. Iya. Mana padang Itu. tinggal. Padang pasir, Pak. Sambil tunggu Pak. Oh, iya. Pak Ril, Pak, silakan. Dan kebetulan saya nggak tahu manajemen bang saya yang gitu ya. Ngapain dia ngurusin orang gitu. Ini kan kerja sendiri. Mungkin kan ada karena kalau kerja sama orang kan kadang deadline-nya nggak enak juga Pak. Tuh ya, Iya, kan? salah satunya. Mungkin dititipin kerjaan tahu-tahu hilang. Nih, dulu kan Banyak. kayaknya lebih sulit ya Iya, karena karena dulu kan nggak ada telepon, nggak ada. Kalau orangnya hilang kan bingung kita. Pak. Betul. Mau cari ke rumahnya. ukuran kertas gambar ukuran berapa? Saya selalu A4. Oh udah bener berarti. Saya penasaran Pak. Soalnya kan mohon maaf saya nanya. Kan komik Indonesia zaman dulu kan lebih kecil dari A5. Heeh. Masa A4 saya pikir gitu. Iya, A4 jago udah kegedean. Nah, kan A4 aja udah kegedean. Tapi kalau bikin yang original size ya, ukuran aslinya, nanti kasarnya kelihatan. Dari A4 menjadi A5 itu rada mending lah. Iya, kan precise ya. Precise. Tapi kan Bapak lebih kecil lagi ya dari A5 ya. Iya, gitu. Terus katanya nih ya Pak, katanya ya. Katanya mau ke Falcon tuh Pak. Udah dibeli. Oh, sempat kan di Falcon. Saya di Falcon itu bikin komik dulu. Sampai bikin komik Islam 3. Nah, mereka Nggak tahu. nggak tahu. Kurang gaul nih. Kurang gaul nih, kurang gaul. Oh gitu, Bapak tahu? Wali Songo 9 wali kan, dibukukan jadi 1, tebal banget. Itu best seller loh. Saya sempat beli yang rokok, cewek rokok, Hah? perempuan merokok. Di mana? Enggak itu, Bapak bikin komik apa? Perempuan ngerokok, perempuan. Astaga, saya lupa judulnya. Enggak ada. Yang baru ini ada Apa? apa? Tante Gira. Tar dulu. Itu ya kronologisnya ya. Dari Falcon itu bikin 3 seri. Wali Songo 9 jilid, disatuin dia tebel. Itu best seller loh. Sampai lakunya nggak tahu best seller itu 10.000 ke atas apa enggak ya. Terus keduanya Perang Nabi 3, Perang Uhud, Perang Candak, perang satu lagi. Disatuin juga. Terus satu lagi apa ya, lupa judulnya. Sempet 3. Nah, terus udah gitu mereka tahu bahwa saya punya karakter superhero. Pak Gerdi kalau dibeli gimana, boleh nggak? Tempo hari pernah mau dibeli sama si Bumi Langit. Nominalnya nggak usah disebutin ya, nanti mereka marah loh. Murah banget.
Pak Andi tolong lah. Salah. Maaf, nggak tahu siapa. Iya. Akhirnya di Falcon. Sama Falcon lumayan. Cuman nyebelinnya ya, kalau di Bumi Langit diproduksi kan. Falcon sampai sekarang enggak. Kurang ajar memang tuh. Enggak ngerti. Mereka itu menunggu timing apa enggak apa sih? Tapi kan kita sebagai penciptanya ya penasaran, pengen lihat lah gitu. Jadi filmnya tuh kayak gimana. Ya sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Ya kita doakan. Teman-teman juga bantu doain. Tapi jadi nggak bisa jalan. Apa maksudnya? Iya, itu dia. Makanya jadi kayak kita di Sandera. kayak di Sandera betul, kita memproduksi lanjutannya harus izin sama mereka, harus lapor, harus kasih lihat dulu. Wah, males banget sampai saya enggak. Makanya saya beralih ke cerita-cerita yang Tante Girang tadi itu. Itu lebih gampang diproduksi. Enggak, sempat sebetulnya karena ke Gina itu pertama kesel harus izin segala macam, harus kasih lihat segala macamnya juga, bikin cerita-cerita rakyat. Kan Seperti kaos yang dipakai nih Mas. Yang sekarang mau launching. Yang mau launching. Ini apa tadi judulnya? Suman. Sempet cerita-cerita rakyat Indonesia, Jawa, Roro Mendut, Roro Mendut, Ken Arok. Oh, eta. Iya, Roro Mendut merokok, perempuan Iya, meren. merokok. Saya baru inget juga. Kalau rokoknya semakin pendek semakin mahal. Kok bisa? Ya kan ditutupnya ceweknya lama. Iya, padahal si Roro Mendutnya nggak tahu udah gosok gigi apa belum, nggak ngaruh. Iya, saya punya itu yang itu. Iya. Itu lumayan. Waktu itu biarpun online tapi lakunya tuh bisa sampai 500 ke atas loh. Makin lama makin susut. Sekarang 300 aja susah. 300 eksemplar. Untuk yang pernah makan Iya. Makin merosot sampai sekarang tuh. Nggak tahu memang Pasarnya atau gimana ya? pasarnya atau pembacanya udah mulai jenuh, nggak ngerti lah. Saya juga tapi nggak putus asa ya. Kita mah Pak Girdi punya ini nggak? Idola ketika memulai bikin komik itu ada nggak Pak? Idola komikus waktu Indonesia. SMA tadi. Waktu SMA lihatnya siapa terus Pak Girdi bikin, wah gue lihat gambarnya misalnya nih ya Pak siapa, wah gue jadi pengen nih bikin kayak begini, ada nggak Pak? ada sih, tapi maaf aja bukan produksi Indonesia ya. Ya nggak apa-apa. Apa? Yang Belanda tuh. Siapa Pak? Namanya saya udah lupa malah. namanya Udah lupa tapi dari Belanda. Waktu itu kan banyak komik-komik Belanda masuk. Iya, kayaknya komik Belanda masuk Komik ya. Belanda makanya masuk ya waktu itu. Tadi ceritanya Mas Pingat, bener gimana sih kok Iya, bisa masuk? suka, tapi saya nggak begitu inget nama-namanya ya, tapi sempet. Terus udah gitu di koran Kompas sama Kiral Rakyat itu kan komik strip ada. Iya. Komik strip yang bangsa Flash Gordon. Nah, terus ada Tarzan. Ya Edgar Rice Pro gitu. Guru. Ya itu. Nama. Nah itu idola saya yang sana, tapi nggak sampai mendarah daging ya, nggak sampai menggambar mirip mereka, enggak. Tapi saya tahu bahwa gambar komik itu bisa menarik dari mereka itu. Beda banget ya. Kalau itu idola gue ya. Jadi persis gambarnya, Iya, saya enggak. kalau Saya tetap mempertahankan gaya saya sendiri. Tempo hari kan penerbit begini ya, ini yang lagi laku Ganas TH atau yang Tintaraga, tiru gambarnya, nggak mau. Tapi Saya ada kan masa itu seperti itu ya Pak ya? Kenapa? Masa itu ada kan misalnya Ada. sama penerbitnya bilang, ini gambarnya Ganas TH tiru. Ada yang melakukan Ada, makanya Ganas TH itu kan epigonnya banyak banget. Terus Epigon deh Mas, Epigon. Apa tuh? Istilah Epigon loh. peniru. Peniru. Epigon. Iya. Zaman Ganas, Jan Mintaraga, ya zaman Jaldi, penerbit itu menganjurkan tuh itu yang lagi laku, mirip-mirip bikin katanya. Ada epigonnya beberapa. Nah terus yang terakhir itu Hengki kan, Hengki Enko. Wah itu mah epigonnya banyak banget. Tapi Hengki bagus, dirangkul mereka itu, nggak dianggap sebagai saing, tapi dianggap sebagai kampanyennya dia, kompanyennya, grupnya. Makanya ditulisnya Hengki Enko. Dia sebagai bosnya gitu. Kalau saya nggak bisa, saya sendirian banget. Kalau bilang mah katanya apa? Ya si pengelana yang sendiri kesepian. Ronin, ekor Ronin dong. Ronin bener ya, Ronin. Nggak bertuan. Nggak bertuan, samurai nggak bertuan. Ya itu lah. Kebayang nggak sih di apa nirunya gini loh. Kalau sekarang kan nirunya komik luar, Mas. Dulu nirunya ini yang laku nih Ganes nih. Bisa nggak lo kayak gini nih? Padahal sama-sama komik Indo. Iya.
Iya, kalau Suatu saat pasti ketemu. Iya ya. Iya. Kalau tanpa seizinnya kan pasti ada rasa nggak enak dong. Misalnya nih lu, Iya. gua ada Oh penerbit nih. iya Pak, bener. Pak Gerdi ini penerbit nawarin, lu bisa nggak niru gambarnya Widi? Gua bilang bisa. Bisa. Tapi suatu saat lu tahu, gue niru lu. Pasti kan ketemu lu nggak enak ya. ya. Kan pasti ketemu Pasti ya. ketemu ya suatu saat. Pak dulu ada acara komik nggak sih Pak? Talent. Enggak, acara komik. Acara komik-komik ini Pak. Ada nggak sih Pak? Acara event komik. Launching itu gimana sih Pak? Iya, Nggak ada. launching gimana? Untuk Bandung aja sebetulnya untuk ngumpulin anak-anak komik itu gampang ngumpulin, tapi manajer mereka nggak bisa. Ya, kalau komik Bapak pertama kali keluar nih misalnya, Gina keluar Edisi apa? Promosi mereka gimana sih Pak? Iya, promosinya gimana sih? Untuk komik itu Gimana dulu? Promosi di antara teman-teman maksudnya? Aku pembeli Oh, pembeli. masuk koran atau ada poster tempel-tempelin di tembok apa? Saya nggak begitu paham ya soal promosi waktu itu. Tapi kenyataannya memang Nyatanya laris tuh. Lah ya kita bingung. Larisnya kok sampai ribuan eksemplar tanpa promosi. ribuan. Atau mungkin promosinya di komik yang telah terbit di belakangnya Ada judul-judul yang akan terbit apa gitu. Tapi itu ya promosi di antara mereka juga, antara kita-kita doang gitu. Maksudnya ke media lain, misalkan di televisi atau di majalah atau di buku orang lain, nggak ada. nggak ada kan? Gila. Itu aja Zero laris. promotion tuh. Gimana masuk TV? Iya. Iya, maksudnya kan dulu ada iklan di TV gimana? Ya tanpa iklan aja udah laku ya, apalagi kalau beriklan. Gila ya. Tapi pernah ketemu ada event di mana ada suatu titik di mana ketemu komikus Indonesia lain? Sempet. Saya nggak gitu apal. Kalau saya mah jujur saya kurang gaul. Tapi mungkin emang nggak ada, kan nggak ada acara. Iya, nggak mungkin memang nggak ada. Kalau sekarang kayaknya Saya kira nggak ada memang. nggak ada deh. Tapi saya bilang itu saya kurang gaul itu jangankan sama anak-anak Jakarta atau Jogja ya, anak Bandung sendiri nggak kenal semua. Ada pernah hal yang paling ekstrim nggak sih mengesankan tentang dari Gina? Maksudnya ada fans yang datang kah atau Banyak gitu. Kamu ibu-ibu madu. hah? Ibu-ibu. Ya ibu-ibu muda. Ibu-ibu? Iya. Jadi apa fansnya fans superhero Gina itu ada perempuan juga. Kebanyakan malah perempuan yang ngefans Gina mah. Anjir, baru tahu gue. Gayanya. Istrinya dulu fans Gina bukan? Istrinya fans Gina. Bukan. Oh, Dia mah orangnya polos. Tapi saya justru tertarik dengan kepolosannya itu. Dia nggak melihat karya saya, tapi betul-betul lihat pribadi saya. Gitu loh. Mas Gerdi ngomik iya. Apa? Apa? Oh gitu. Jadi fans perempuan itu ada ya, banyak. Ya? Banyak. Fans saya kebanyakan malah perempuan. jadi memang komik saat itu dibaca cowok cewek Mas. Cowok cewek. Oh. Tapi kalau yang silat mungkin mereka nggak baca kali Pak. Nggak ngerti. Karena Pernah lihat postingan saya sama Paramirta Rusadi? Kan saya ada hadir saat itu. Oh itu? Iya. Pas Nah, itu. pameran Kopen Shop Be. itu kan bukan berarti saya ngibul kan, pernah lihat kan Iya. langsung. Itu bukan cuma dia aja, banyak artis yang ngefans saya. Si Ii Tri Utami. Ngejar. Pak, mohon maaf. Tadinya saya kira, tadinya ini jujur ya Pak ya, tadi saya ada Paramitha Rusadi pakai baju Gina. Iya. Tadinya saya kira, ini mah gimmick. Tadinya saya kira begitu. Paling panitia nih, nggak taunya enggak. Memang ngefans ya. Jadi saya kan kelihat beliau foto-foto sampai kalau wajah bapak nggak bisa bohong ya, terharu. Ini beneran nih. Paramitha Rusadi. Iya, dan saya hadir. Lu cariin fotonya nanti. Ada saat itu ada. Sampai nyari ke rumah. Si Ii Tri Utami itu dari Bandung kan. Kan kita teh satu kota, Pak. Saya pengen ketemu. Era orang banyak. Ini baru tahu loh kalau fansnya ternyata Bintang film bintang film artis. perempuan. Kalau Tri Utami penyanyi, Paramitha Rusadi siapa yang nggak kenal zaman itu? Iya. Betul. Kalau sekarang kan kayak hanya Geraldine ya. Oh iya mungkin gitu. Iya. Enggak, dan kostumnya ada ininya Pak, bener saya lihat. Nggak cosplay apa? Kayak cosplay dia pakai iniannya. Iya. Dia pakai gini. Pakai jambulnya. Jambulnya. Terus dia pakai yang gini gitu, serius. Terus saya, ini mah ada panitia. Enggak, beneran real.
Oh. Tuh yang artis Batak tuh yang cantik yang kawin sama jenderal polisi itu ngefans banget sama Era nyebut nage. Gina itu kamu tahu nggak super powernya apa? Saya taunya terbang. Saya taunya terbang. Powernya ada lagi sih, apa kuat ya? Kuat. Kenapa? Powernya Gina, kekuatannya Gina. Kekuatan. Saya nggak terlalu menonjolkan itunya ya. Lebih ke cuman satu aja kilatnya itu ya. Terus sama bayunya itu bisa menghempaskan musuh yang di depannya. Angin lah maksudnya gitu. Tapi saya nggak selalu mengekspos kekuatannya. Apalagi ada yang bilang gimana itu kebal peluru. Ah enggak. Di gini mah berdarah tetap. Oh gitu. Tapi saya lebih menekankan ke cerita dramatisasinya gitu. Saya tuh cuma inget karyanya Pak Gerdi, malah bukan Gina. Satu yang ada anak perempuan kedatangan alien. Anak perempuan di bangku itu dari Ananda bonus majalah Ananda. Oh iya. Ada kedatangan alien itu satu. Terus yang kedua yang saya nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau nggak salah ada anak pungut dia ke rumah orang tua asli, nggak tahu orang tua aslinya miskin kalau nggak salah. Saya nggak tahu itu punya bapak atau. Tapi Gina dalam artian judulnya saya udah lupa. Tapi memang per hari pernah diminta superhero kecil. Bukan superhero sih, anak sekolah, tapi cuma 8 halaman saya ingatnya. Iya, sisipan doang. Sisipan, kedatangan alien. Iya. Soalnya kenapa berkesan sama saya, ternyata aliennya muslim. Apanya? Aliennya muslim. Bapak bikin iya, itu shock setelah. Saya yang bikin? Iya. Sisipan majalah Ananda. Ceritanya bukan saya kayaknya, saya nggak terlalu. Oh iya. Soalnya rata-rata di sana ilustrasi, cerita sama ilustrasi beda ya. Di Ananda, oh iya. Majalah mah rata-rata begitu. Redaktur yang bikin ceritanya, kita di order untuk bikin ilustrasinya. Nih. Kenalnya ya itu karena saya hampir nggak pernah mengangkat isu agama loh. Oh. Makanya tadi dibilang muslim. Komik religi tadi, Mas. Oh iya. Hah? Komik religi tadi. Wah itu mah bukan pembedaan kan, itu memang khusus untuk mereka ya. Cerita Nabi, cerita Wali Songo itu betul-betul gitu. Tapi misalkan ada perbedaan yang satu agamanya Islam yang Kristen atau nggak pernah, nggak mau lah. Kalau yang kemarin kita bicarain di Discord, setiap komikus tuh punya batasan. Oh iya. Garis apa sih yang nggak boleh dilewati? Misalnya ada komikus yang nggak mau gambar porno sama sekali, ada komikus yang nggak mau bahas-bahas agama sama sekali. Nah ini kan dari batasannya Pak. Batasannya Pak Gerdi. Kalau Pak Gerdi sendiri pas di SMA mengenyam pendidikan seni rupa apa enggak? Bukan mengenyam pendidikan seni rupa ya. Maksudnya kalau gambar kan pasti ada yang ngajarin atau emang otodidak? Otodidak. Kuliah juga enggak, tapi banyak gaul sama artis. Gitu. Artis nih artis komikus atau Enggak sumbang komik. Guru saya tuh kebetulan ilustrator majalah Gondewa, majalah Mangle. Waktu itu di Bandung kan. Dia namanya Gondewa. Gondewa itu nama aslinya Didi Suwardi. Dia itu dosen ITB. Saya berteman, dosen seni rupa malah berteman doang, tapi dia memberikan masukan-masukan ke saya. Ya saya serap lah. Dan gitu ada juga beberapa yang setelah saya jadi ya banyak memberikan semacam workshop kan. Yang lain itu kebanyakan profesional. Saya mah bukan malah. Saya cuma praktisi aja, tapi ada dosen seni rupa dari Trisakti, Pak Agus, terus ada dosen siapa lagi. Nah, saya banyak menyerap itu. Udah gitu apalagi saya masuk ke tim pelatihan dari pusat bahasa, pusat perbukuan. Di situ Pusbuk, iya. Ya. Sekarang Puskurbuk, Pusbuk. Iya. Jadi dia banyak berteman sama itu, nggak secara formal mendapat langsung pendidikan dari sana. Tapi karena banyak bergaul dengan gitu, saya banyak nyontek atau nerima masukan dari mereka, alhamdulillah. kalau Pak Gerdi bikin komik itu ditulis dulu nggak Pak skripnya? Oh iya. Iya. Langsung Ditulis. Ditulis dulu. Maksudnya ditulis dulunya langsung di kertas sih. Nggak dalam artian bikin naskah gitu enggak. Langsung di kertas. Storyboard gitu Pak? Enggak. Ngasih ke penerbitnya gimana? Kalau siapa tahu penerbitnya nggak suka ceritanya gitu. Udah digambar dulu dong berarti? Udah. Hah? Nggak pernah tolak. Seumur umur nggak ada yang ditolak. Gue menyerah nih. Oh gitu. Iya. Jadi
Tapi yang jelas kita bikin skripnya itu langsung di kertas Iya, ya. iya. Dialog, narasi segala macam. Nah, baru kasih gambar. Kalau saya suka heran pernah kena sama seorang komikus, gambar duluan. Gimana bisa sih? Teksnya belakangan. Hah? Kok aneh sih? Zaman sekarang gitu, Pak. Gambar. Makanya anak sekarang banyak yang gitu, gambar duluan. Terus narasi sama teksnya, teks sama dialognya belakangan. Gimana bisa nyambung kalau gitu gambarnya? Sementara gambar itu berdasarkan dari teks kan? Iya, benar. Narasi dan dialog. Sebenarnya sih mirip, Pak, cuma kita nggak nulis teksnya aja. Nggak nulis teksnya aja, ntar aja nulisnya. Tapi udah ada storyboardnya. Oh, udah ada storyboard beda tuh sama. Nulisnya ntar, jadi udah kebayang. Kalau udah ada lokasinya. storyboard sih nggak apa-apa. Udah kebayang lokasinya biar. Lebih kayak double kita tuh, generasi sekarang. Oh iya, generasi sekarang lebih kayak dubber, lebih kayak dubbing. Film udah jadi. Iya, film udah jadi. Di dubbing. Kalau film Tapi kan gitu. tahu garis besar ceritanya kan, Pak? Iya. Saya ini dua orang ini berantem. Udah tahu garis besar ceritanya. Nah, berantemnya dialognya baru dipikirin setelah gambar selesai. Siap, paling mentok. Nah, aneh kan? buat Iya buat sih. generasinya Pak Gerdi pasti aneh. Aneh ya. Nggak nyambung bagi beliau. Tapi dulu pernah ada yang seumpama ya, nggak tahu ya, karena kan semuanya nggak pernah ada revisi ya ibaratnya. Pernah ada yang marah nggak? Pernah ada apa? Yang marah sama bapak, maksudnya dalam arti kata penerbitnya, kemarin nih, maksud ceritanya gini atau apa gitu? Enggak. Gila dong. Enggak pernah ngalamin ditolak. Beda ya sama Mas Bayu ya. Beda sama Mas Bayu nih cerita beda sama Mas Bayu sekarang loh. makanya setiap generasi itu punya cerita yang berbeda. Oh di Ogilvy ya? Ogilvy? Bener ya? Pak, Iya, saya kenapa? mau tanya Pak. Kalau zaman dulu tuh komik di stempel Oh kepolisian iya. kenapa, Pak? Karena tempo hari kan pernah kejadian komik Indonesia itu dilarang. Waktu zaman komik Budianto ada esek-esek segala macam. Oh, karena pornografi. Iya, pornografi, terus dilarang kan. Terus udah gitu banyak yang usul kalau gitu sediakan semacam sebagai sensornya lah kalau di film ya. Nah, untuk mencegah hal-hal yang itu, karena kalau dilarang banget nggak bisa. Bagaimanapun kita perlu kreativitas, menyalurkan kreativitas. Tapi ada saringannya itu ya Lang Buana itu di Bandung ya, bikin semacam lembaga sensornya. Jadi sebelum terbitkan itu harus ada izin terbit dulu dari situ. Stempelnya dari Polres. Iya dari orang, bukan komik Indonesia doang Mas. Semua. Donald Bebek belakang stempel. Donald Bebek belakang stempel. Yang belakang. Cuma kok majalah enggak. Majalah Ananda. Gua taunya yang cergam-cergam lama itu. Enggak. di Saya stempel. taunya malah majalah. Majalah anak, stempel belakang. Majalah anak. Donald Bebek stempel. Stempel dia Donald Bebek. Oh. Stempel belakang, lingkaran. Kalau Pak Gerdi sekarang lihat anak-anak sekarang komiknya gimana Pak? Ini bocoran aja ya. Kebetulan saya bulan November itu tanggal 3 diundang sama Nyoman Nuarte Gallery, Nuart Gallery untuk mengadakan talk show dengan anak-anak ilustrasi. Dan pernah dengar nggak? Discord ilustrasi. Ilustrasi Iya. pakai E-nya 2. Iya. Itu. Terus ada lagi yang kemarin mengadakan pameran di BCI apa namanya? Ada namanya itu si Windy. Ngaran nama ketopnya Winsoy. Nah, itu membicarakan komik. Tadi pertanyaannya apa? Iya, kalau melihat komik anak muda. Komik generasi sekarang anak muda itu gimana sih di mata generasinya Bapak? Ya udah gitu saya lihat karya-karya mereka itu anak-anak ilustrasi, anak-anak yang si Windy itu ya. Kok kelihatan bercanda semua, nggak ada yang serius-seriusnya. Bercanda. Kan bercanda. Bapak juga jangan bikin saya. Ini saya sampai nanya sama si itu, Mas, ada komik seriusnya? Ada apa? Kasih lihat saya dong. Ada serius-seriusnya mereka tetap aja nggak bisa di. Itu memang benar begitu? Enggak, maksudnya bercandanya ini dari cerita atau dari gambarnya Bapak lihat tuh gambarnya nggak serius gitu kan? Bentar ya. Oh iya, jangan udah naik panggung. Gambarnya juga gambar kartun-kartun gitu, yang serius, realis jarang banget. Halo, assalamualaikum.
Iya, udah sampai. Oh, iya. Ini saya lagi dibajak sama si. Siap. Saya siap ke situ ya. Oke, Saya kayaknya siap langsung ke situ. kita tutup Ini, ya. nah, ini bisa dilanjutkan nanti. Ya, makasih, Pak. Siap, teman-teman. Tutup ya. Sobat sama Sohib Komik, thank you udah nonton. Beliau soalnya harus naik panggung. Harus naik panggung. Langsung thank you. Ngebajak di sini. Kita ngebajak sebentar. Terima kasih ya, Pak Terima Gerdi. kasih Pak Gerdi. Salam sukses. Salam sukses. Terima kasih. Jiterke, Pak. Jiterke. saya dulu makan ini. Iya, iya.